Hai, saya Anastasia dari PGP Angkatan Keempat dari SMA Singosari Betuan, Sumatera Utara. Hari ini saya akan memberikan koneksi untuk materi yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Gajah Dewantara. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum pembelajaran modul 1.1 adalah murid itu anak yang dipercayakan orang tua untuk didik dan diajar di sekolah. Murid menjadi objek utama dalam kelas dan murid sangat membutuhkan guru. Tanpa seorang guru, mereka akan kesulitan dalam melakukan pembelajaran dan murid hendaknya patuh terhadap apapun perintah dari guru. Murid tidak boleh membantah, bahkan mereka berpikir bahwa guru itu adalah sumber segala ilmu. Dalam hal pembelajaran, saya melihat bahwa pembelajaran itu hanya berupa proses mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak. Nah, di sini pembelajaran yang hanya berfokus kepada guru, bahkan guru dalam pembelajaran bertugas hanya untuk sebagai pengajar. Di kelas, guru berkuasa penuh dalam menentukan apa yang harus diajarkan kepada anak. Dan saya juga melihat bahwa siswa sering bosan dan mengantuk dan kurang memiliki pergerakan dalam pembelajaran sehingga kelas sering sekali menjadi vakum. Namun setelah saya memahami modul 1.1, maka ada beberapa hal yang berubah baik pemikiran ataupun perilaku saya, yaitu yang pertama adalah mindset atau pandangan saya terhadap diri anak dan bagaimana proses pembelajaran di kelas. Setelah saya memahami modul 1.1, saya mulai menyadari bahwa siapa itu murid yang sesungguhnya dan bagaimana pendidikan yang sebenarnya. Di sini saya boleh mengerti bahwa murid itu ibaratkan benih. Murid itu diumpamakan seperti benih, misal benih jagung, benih yang baik dan yang tidak baik mungkin terdapat dalam satu bungkusan bibit satu jagung. Namun dalam pertumbuhan benih tersebut, peran petani itu bisa diberatkan. Guru itu adalah seorang petani, sangat berperan, sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan bibit tersebut, baik dalam merawat, menyiram, bahkan lain sebagainya, sehingga hasil panen nanti boleh menjadi memuaskan. Nah, di sini saya mau memberikan pengertian mengenai pendidikan yang saya tahu dan yang saya telah pahami di jurusan dalam membahas pendidikan itu. Kita perlu melihat adanya kata menuntun. Dalam menuntun pendidikan harus memperhatikan kodrat anak. Bagaimana supaya anak itu mendapat kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai kodratnya sebagai manusia, sebagai individu, bahkan sebagai masyarakat. Yang kedua, guru sangat berperan sebagai pamong, bukan hanya sekedar pengajar, tapi menjadi pamong. Nah, sekarang guru itu harus jadi pembimbing, mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan diri anak tersebut. Selain itu, kita harus baik guru, baik sekolah yang menjadi tempat anak-anak menempuh pendidikan harus melihat budaya lokal. Waspada bahwa kita bisa memanfaatkan barang-barang dan apapun yang ada dalam lingkungan kita, terlebih dalam memanfaatkan kultur atau budaya supaya bisa meningkatkan nilai-nilai kebudayaan tanpa harus meniru-niru budaya orang lain. Selanjutnya kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya apa yang terjadi dalam lingkungan itu. Tidak sama pendidikan di kota dengan di desa, tidak sama pendidikan di pelosok-pelosok atau terpencil dengan yang sudah modern misalnya seperti itu. Bahkan melihat kodrat zaman harus makin hari semakin berkembang dan pendidikan pun harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi ingat, kehidupan itu harus tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nah, setelah memperhatikan itu, maka saya mulai memberi kesempatan kepada anak. Saya menjadikan anak menjadi pusat pembelajaran, bahkan bukan lagi berdiri di depan seperti biasanya, namun saya berusaha untuk berdiri di samping anak tersebut. Mulai memberikan waktu di luar jam kelas. Saya mulai bermain dan bercanda gurau dengan anak-anak dan tidak lagi menghukum, namun mendisiplinkan anak.
apa yang dapat saya lakukan agar kelas seperti yang diharapkan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya harus mulai dari diri saya sendiri. Saya akan memulai pembelajaran dengan ice breaking atau games. Sesering mungkin saya melakukan praktik atau belajar berkelompok, dan saya akan belajar di luar kelas, bernyanyi lagu nasional setiap awal pembelajaran karena saya menjadi guru PKN di sekolah saya, dan mendisiplinkan anak dengan cara berdoa, menyediakan jurnal bulanan sebagaimana untuk menciptakan pelajar Pancasila. Selain untuk diri saya sendiri, saya ingin melakukan untuk teman sejawat dan orang tua. Untuk teman sejawat saya ingin berbagi pengalaman. Saya akan membagi pengalaman saya selama pembelajaran modul 1 di TGP ini, sehingga teman-teman nanti memahami apa sebenarnya pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah kita untuk saat ini, dan membantu rekan-rekan sejawat untuk membuat media pembelajaran yang menarik, yang membuat anak-anak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk orang tua misalnya, saya akan lebih memperhatikan anak-anak yang butuh dikonseling. Saya berusaha untuk boleh menghubungi orang tua dari anak saya yang bermasalah, sehingga ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah, saya sebagai guru, dan untuk orang tua untuk menciptakan gotong royong yang diharapkan oleh pemerintah dalam belajar Pancasila. Saya berharap dengan mengikuti CGP meskipun masih pada modul 1.1, saya ingin menciptakan dari awal, yaitu belajar merdeka atau merdeka belajar dari sekolah yang sebagai tempat anak-anak bermain, tempat bersemayamnya benih-benih itu. Bahkan anak-anak atau murid yang saya ajari itu menjadi benih yang saya ditanam, dirawat, baik itu siswa mungkin yang tidak mengerti apa-apa atau mungkin dijadikan jadi yang baik atau tidak yang baik, dan guru menjadi seorang petani yang siap merawat. Ibarat filosofi Bapak kita KHD, yaitu Dengarso Sumtulodo Ing Madya Mengengkor Soda.